selamat bertemu kembali kita dengan saya Ibu Fauzia dalam video pembelajaran sosiologi. Materi kita pada hari ini adalah bab 2 tentang globalisasi dan perubahan pada komunitas lokal. Kalau minggu yang lalu video pembelajaran kita tentang perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat, kali ini kita membahas tentang globalisasi dan perubahan pada komunitas lokal. Nah, untuk lebih jelasnya dibuka buku paketnya halaman 60-67. Adapun fokus kita pada hari ini ada 3. Yang pertama tentang 1. Pengertian globalisasi, 2. Tentang karakteristik globalisasi, yang ketiga tentang faktor pendorong dari proses globalisasi. Tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari globalisasi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan karakteristik globalisasi. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami faktor pendorong dari sebuah proses globalisasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Globalisasi dan perubahan pada komunitas lokal. Globalisasi adalah sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas-batas negara ataupun geografi. Karakteristik globalisasi: 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan komunikasi global terjadi demikian cepat. Pergerakan massa seperti pariwisata memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional. Peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization atau WTO. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya mode, literatur, dan makanan. 4. Meningkatnya masalah bersama seperti permasalahan dalam aspek-aspek seperti aspek ekonomi, aspek lingkungan peristiwa nuklir, dan permasalahan lazim lainnya seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat terlarang internasional, dan terorisme internasional seperti yang terjadi pada tanggal 11 September 2001. Faktor pendorong globalisasi. 1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, aman, dan murah. Sejak abad ke-19, teknologi mulai bermunculan pada abad ke-20. Teknologi komunikasi mulai berkembang pesat. Orang-orang mulai mengenal satelit, telepon genggam, internet, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya. Bahkan sekarang ini, setelah adanya internet, mulai berkembang media sosial yang memudahkan penggunanya berkomunikasi langsung dengan orang lain di belahan dunia manapun seolah sedang bertatapan langsung. Ini diibaratkan bahwa dunia semakin mengecil setelah adanya teknologi bentuk media sosial ini. Contohnya Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. 2. Semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Semakin terbukanya sistem perekonomian negara di dunia, seperti di bidang perdagangan, produksi, maupun keuangan. Menurut Francis Fukuyama, negara maju dan negara berkembang menganut prinsip-prinsip liberal dan mengatur ekonomi negara mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin terbukanya sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia sehingga laju globalisasi semakin cepat. Yang ketiga, mengglobalnya pasar uang. Mengglobalnya pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian negara di dunia. Jadi dapat dikatakan terbukanya perekonomian negara saling terkait dengan pasar uang. Apabila pasar uang semakin meluas, mengglobal, akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara. Jika semakin liberal perekonomian suatu negara, akan semakin cepat pasar uang mengglobal.
Sampai kita pada kesimpulan tentang materi globalisasi dan perubahan pada komunitas lokal. Pertama yang perlu kita simpulkan pengertian daripada globalisasi. A. Globalisasi sebagai transformasi kondisi spasial temporal kehidupan. B. Globalisasi sebagai transformasi lingkup dan cara pandang. C. Globalisasi sebagai transformasi modus, tindakan, dan praktik. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan tentang faktor pendorong dari globalisasi. A. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. C. Mengglobalnya pasar uang. Materi minggu depan, globalisasi dan prosesnya di Indonesia. Kita kembali ke Discord untuk pendalaman materi, pemahaman, dan diskusi. Kita berdoa semoga kita dalam keadaan sehat dan kita dapat tetap menjalankan aktivitas belajar kita. Jadi saya sudahi, sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.